Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Hari ini kita akan belajar betapa telitinya Papa kita di surga atas alam semesta ini. Saya ulangi, tema kita hari ini belajar tentang betapa telitinya Papa di surga mengatur alam semesta, mengatur dunia ini. Sangat teliti. Saudara pernah baca Tuhan Yesus berkata, hanya Papa di surga satu-satunya pribadi. Puji Tuhan, satu-satunya pribadi. Hanya Papa di surga yang tahu berapa helai rambut di kepala setiap manusia di dunia ini. Jumlahnya berapa? Hanya Papa di surga yang tahu. Saudara, jangan mikir Tuhan itu kok iseng banget ya, ngapain ngitung rambut di kepala. Bukan soal iseng. Itu menunjukkan Papa kita itu teliti sekali. Di ayat yang lain Tuhan Yesus berkata, Papamu yang di surga tahu berapa helai rambutmu yang gugur. Bayangkan itu Papa kita. Nah, ini intermezzo saja. Ketika saya umur 30-an, rambut saya ini mulai rontok. Nah, berapa orang nawari, pakai obat ini, pakai itu. Enggak. Saya nggak mau. Oh, ini gratis kok. Bukan soal gratis. Kenapa? Ya itu saya bilang. Rambut saya gugur berapa lembar, berapa helai. Dia itu tahu. Ya sudah. Kalau memang dia ingin numbuhkan rambut saya, buat dia tidak ada masalah. Nah, ngerti ya? Apalagi setelah saya menikah, istri saya terima kok. Dengan model saya seperti ini. Nah, inilah bukti ketelitian Tuhan kita terhadap hidup kita. Wih, kalau saudara membaca berapa bagian dari kitab suci, khususnya Mazmur 139, nanti kita akan lihat. Betul-betul, Papa kita itu pribadi yang teliti. Kalau ada orang Jawa ngerti kata jelimet, bahasa Inggrisnya complicated, betul. Bukan arti negatif complicated, karena memang hidup manusia ini sangat complicated. Nah, inilah bukti ketelitian Papa kita atas hidup ini. Nah, berapa hari ini salah seorang anak saya di Jakarta, dia mengirimkan, dia menunjukkan kepada saya beberapa kehebatan Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Telitinya luar biasa. Ketelitian Papa kita di alam semesta ini sangat-sangat luar biasa. Nah, di dalam ketelitian ini, maka kita akan mempelajari, saudara. Tuhan itu bukan cuma menciptakan sesuatu, dengar kalimat ini, tetapi Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Dia ciptakan. Ini sangat luar biasa. Saya ulangi, Papa ini sangat teliti menciptakan apa saja. Dan dia bertanggung jawab atas ciptaannya itu. Dan tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan dengan tidak sempurna. Tidak. Semuanya Tuhan ciptakan dengan kesempurnaan. Manusia yang merusak, yang memakai manusia tertentu untuk ciptakan barang ini. Ini namanya konspirasi. Dan dunia mempercayai itu. Maka itu, percayalah terhadap hidup kita. Papa kita sangat teliti dan dia tetap akan bertanggung jawab. Cuma satu syaratnya, asal kita mau nurut, taat. Udah, nggak ada yang lain. Nah, saya baca ayat yang pertama dalam Yehezkiel pasal 1. Yehezkiel pasal pertama, ayat pertama. Ya, Yehezkiel pasal pertama, ayat pertama. Terima kasih Papa, Engkau begitu teliti, tahu betul akan kehidupan kami, organ-organ tubuh kami yang paling dalam pun, yang hanya bisa dilihat lewat mikroskop atau kaca pembesar. Papa sangat tahu semuanya itu. Yehezkiel 1 ayat yang pertama. Kita akan baca ya, Yehezkiel 1 ayat 1. Saya baca dari Alkitab saya.
pada tahun ke-30, jelas angkanya. Dalam bulan yang keempat, jelas bulannya. Pada tanggal 5 bulan itu. Jadi mulai hari ini, kalau saudara membaca Alkitab, lalu Bapa di surga berfirman tentang bulannya, tahunnya, tanggalnya, jangan dianggap, itu biasa. Tidak, ini menunjukkan ketelitian Bapa kita. Ketika aku bersama-sama dengan para buangan, waduh, saya suka membaca kata para buangan. Kita masih ingat saudara, di beberapa masa pada zaman perjanjian lama, ada beberapa kerajaan asing yang membenci kerajaan Israel. Ada beberapa kerajaan asing membenci kerajaan Israel. Berapa banyak mereka ditawan, kota Yerusalem diserbu, dihancurkan, bait suci, istana raja, itu terjadi beberapa kali. Bahkan di antara mereka ada yang ditawan, ditangkap, lalu dibuang. Nah, warga binaan ternyata saudara tidak pernah sendiri. Sejak zaman perjanjian lama, ada saudara-saudara kita, orang-orang benar. Catat, orang-orang benar ikut ditawan, dibuang ke pembuangan. Maka itu nggak enak kalau membaca para buangan. AYT di antara orang-orang buangan, terjemahan lama, di antara segala orang-orang yang sudah dipindahkan. BIS diangkut ke pembuangan. MELT di antara para tawanan. Lihat itu. Jadi warga binaan, saudara nggak sendirian. Di zaman perjanjian lama ada orang-orang buangan juga. Nah, tapi lihat, Tuhan Yahweh memperhatikan mereka bersama Yeskiel yang adalah orang buangan juga. Padahal dia ini nabi, dia ini hamba Tuhan. Ya, terjadi apa? Tiba-tiba langit terbuka dan aku mendapat penglihatan tentang Tuhan. Aku mendengar Yahweh berbicara kepadaku. Dan aku merasakan kuat kuasanya. Lihat terjemahan yang lain. Ya, FAY. Yeskiel putra Busi, papanya Yeskiel itu namanya Busi, seorang imam yang hidup di antara umat Israel. Pada waktu mereka diasingkan ke negeri Kasdim atau Babel, ia tinggal dekat sungai Kebar. Saudara perhatikan, terima kasih Pak. Sebagai orang buangan, sebagai orang tawanan, sebagai orang yang diasingkan, nggak enak, pasti nggak enak. Tapi saudara perhatikan, Papa di surga hadir untuk mereka. Lalu melihat penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Kembali ke terjemahan baru. Ada apa itu? Maka itu hari ini kalau kita belajar. Dalam kondisi sesusah apapun kita, Papa hadir. Papa hadir di hidup ini. Dan dia menyatakan kemuliaannya. Ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Tuhan. Secara khusus saya bicara kepada saudara warga binaan. Sekalipun, maaf saya berkata, status saudara adalah orang hukuman. Percayalah, kalau saudara rindu bertemu dengan Papa di surga, di dalam semua ketelitiannya memperhatikan hidup ini, maka walaupun saudara sedang di dalam penjara sebagai warga binaan, Tuhan akan tetap bisa hadir untuk saudara semuanya. Seperti orang-orang buangan yang ada di sungai Kebar, Tuhan hadir, menyatakan diri. Inilah penghiburan dan kekuatan kita di dalam kesesakan, dalam himpitan yang luar biasa. Ya, kami nginap di rumah satu keluarga di Alabama, namanya keluarga Iwan Pangalila. Dia orang Indonesia yang kerja di perusahaan pesawat Airbus di Alabama sini. Nah, suami istri
harus ngurus paspor. Itu di kota Frankfurt di Jerman. Nah, karena pandemik, maka nggak bisa cepat untuk kerja itu. Mereka coba tawar, nggak bisa juga. Ya, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Ya sudah, karena nggak bisa diapa-apakan. Nah, dalam perjalanan balik dari KJRI ke tempat mereka nginap di hotel, tiba-tiba mereka melihat, kalau nggak salah, ada 3 orang. Nah, salah satu mereka lihat Pak Iwan bersama istrinya, seorang ibu, wajahnya pucat sekali. Nah, mereka masih bingung mau buat apa. Nolong orang seringkali takut. Maaf, kalau orang itu OTG misalnya atau positif, serba salah. Ketika mereka masih berbincang mikir mau ditolong, tiba-tiba mereka dengar kalau orang itu bicara bahasa Indonesia. Oh, kalau gitu orang Indonesia. Langsung mereka berdua, Pak Iwan bersama istri, menanya apa yang bisa kami bantu. Nah, itu mulai musim dingin karena bulan November. Ringkas cerita, mereka dibawa ke hotel dan disiapkan ada makanan breakfast. Ia buatkan coklat panas, roti, semuanya. Akhirnya ibu ini tertolong. Nah, ini loh ketelitian Tuhan. Bisa saja Pak Iwan bersama istri nggak langsung balik ke hotel, mungkin mampir kemana. Ketelitian Tuhan itu di sini kita lihat. Kok bisa pas? Lalu ibu yang sudah ditolong ini merasa berterima kasih, lalu tanya, jadi ibu bapak kesini tuh bikin apa? Ya, mereka cerita, kami lagi perpanjang paspor Indonesia kami. Oh ya, tapi ada kesulitan. Ternyata kami nggak bisa lama-lama, hanya 4 hari. Dan tapi paspor selesai 10 hari. Oh ya, saudara dengar kesaksian ini. Langsung ibu ini telepon ke KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Ternyata yang bagian paspor itu masih saudara dengan ibu yang ditolong tadi. Bayangkan, begitu ditelepon, saudara diceritakan kondisinya, akhirnya dapat kemurahan hati, paspornya selesai dalam waktu 4 hari. Ini loh ketelitian Tuhan dalam berbuat segala sesuatu. Kami berempat terbang dari Washington DC ke Pensacola, Florida. Nah, di Amerika sekarang sudah seperti Indonesia juga. Bagasi harus bayar. Nah, ada 2 koper kami yang harus kami masukkan bagasi. Bayarnya 1 koper $30, jadi kami harus bayar $60. Uang cash saya ada, anak saya juga ada. Nah, tapi ketika harus bayar pakai mesin, karena sekarang ini hampir semua tempat di Amerika nggak terima uang cash, semuanya pakai kartu. Ternyata ada masalah. Bagaimana ini? Ya, saya coba 2 kartu kredit bank dari Indonesia, nggak bisa. Lalu pakai kartu kredit anak saya juga, tidak bisa. Kami panik. Nah, coba telepon berapa orang, ya. Gimana caranya nolong panik? Ini jam terus berjalan, belum masuk bagasi, belum nimbang, antrinya juga panjang. Saudara, last minute. Sudahlah. Ada saja jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Ada orang yang beritahu, kamu lagi ngalami kesulitan apa? Nah, berapa saudara yang saya telepon, cobalah. Kamu minta tolong orang yang dekat, pinjem kartunya, bayar cash. Sudah kami coba, nggak ada yang mau. Ya, wajar saja mereka curiga atau takut. Nah, waktu sudah mendesak, tinggal berapa menit lagi harus boarding. Kalau di Amerika, saudara, antri untuk masuk ke periksaan X-ray aja panjang. Tiba-tiba orang yang berkata, di situ loh ada mesin, kamu bisa beli kartu hanya untuk bayar bagasi. Ya ampun, kenapa nggak dari tadi? Ya udahlah, aku selalu lari ke mesin itu. Saudara, langsung dapat kartunya, langsung saya bayar. Gampang sekali. Last minute, waktu terakhir, anak saya lari, minta tolong ditimbang. Udah cepet-cepet, lari kami. Ya, begitu mau masuk ke X-ray-nya, antrinya panjang sampai putar 2 kali. Udahlah, kami coba tebal muka saja. Orang yang antri kami bilang, sorry ya, sambil kami tunjukkan boarding pass kami. Ini loh, kami tinggal 5 menit boarding.
Oh, orang itu baik hati, nggak tahu berapa banyak. Saudara, lewat semuanya pemeriksaan. Aduh, gara-gara bawa kopi bubuk, ada yang pesen, dibongkar tas kami. Aduh, ini waktunya bagaimana? Udahlah, cuma bisa Tuhan tolong kami. Semuanya on time. Begitu kami sampai pintu, kami penumpang yang terakhir. Apa kita teliti dalam segala hal. Sampai bulan, tanggalnya, tahunnya diteliti. Dan ada penglihatan. Papa hadir. Ayat 2. Diulangi lagi. Masih Yeskiel 1. Ayat 2. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Perhatikan angka-angka ini menunjukkan Tuhan kita teliti. Maka itu jangan pernah anggap remeh apa saja yang Tuhan kerjakan. Saudara, waktu saya masih ada di Jerman tahun 83-84, saya lama tinggal di Jerman. Nah, suatu hari saya pas ulang tahun, ada mahasiswa Indonesia itu memberi saya hadiah. Tapi hadiah ini bikin saya susah. Di Indonesia belum ada waktu itu. Permainan puzzle, bongkar pasang itu. Nah, mereka tahu saya itu suka masang-masang begitu. Tapi kali itu saya diberikan hadiah ulang tahun dari mahasiswa. Itu puzzle yang jumlah kepingannya, jangan kaget, 1000 keping lebih. Bayangkan, dan itu gede. Kebetulan saya tinggal di rumah mahasiswa dari Surabaya, ya sampai sekarang saya masih kontak mereka. Sampai saya perlu 1 kamar untuk gelar itu semuanya. Saudara, ternyata nggak mudah nyusun itu. Ketika saya kesulitan nyusun itu, hampir selesai. Ternyata ada 2 keping yang hilang. Nggak tahu ada di mana. Karena berminggu-minggu saya nyusun. Berbulan saudara nyusun itu. Nah, 2 ini hilang. Apakah boleh berpikir, nggak apa-apa. Cuma 2 keping saja. Nggak bisa. Walaupun sudah lengkap sekian ribu keping dipasang, tinggal 2 saja. Ada yang lubang bukan? Nah, di situ saya belajar. Ketelitian Tuhan dalam hidup kita. Begini caranya. Simpanlah semua kepingan-kepingan yang terjadi di hidup ini. Simpan. Yang kecil-kecil simpan. Jangan dibuang. Suatu hari nanti Tuhan akan menunjukkan sebuah gambar yang indah dari kepingan-kepingan masalah, baik yang keberkatan maupun yang masalah. Simpan kepingan-kepingan itu, saudara. Tempatkan pada tempatnya. Maka nanti kita bisa melihat gambar yang jelas sekali. Kembali kepada saudara-saudara saya yang saya kasih, warga binaan. Sudahlah. Apapun penyebab saudara masuk ke penjara itu, maafkan saya pakai kalimat ini, sudahlah. Apapun penyebabnya, walaupun karena kesalahan sendiri, walaupun karena difitnah orang, walaupun karena dituduh dan macam-macam, semua kita. Tapi simpan kepingan ini, kepingan gelap dalam hidupmu, simpan, jangan dibuang. Suatu hari nanti, Papa di surga akan menunjukkan gambar yang jelas. Ada apa di balik semua peristiwa ini. Lagi sekali saudara-saudara warga binaan, gak enak. Gak ada orang yang akan menikmati dengan bangga, maaf tinggal dalam penjara, gak enak. Tapi percayalah akan ketelitian Papa kita di surga. Menyusun kepingan-kepingan hidup ini. Biarkan, simpan dulu. Kalau kepingan itu belum ketemu tempatnya, belum ketemu pasangan yang mana, tunggu saja. Suatu hari akan saudara lihat itu. Hari-hari ini saudara sedang menghadapi masalah, menghadapi peristiwa yang gak enak sekalipun. Saya tahu ada beberapa saudara yang ikut belajar. Sudah, jangan takut. Masih kita punya kesempatan. Tetaplah semangat. Berjuanglah. Gak usah takut. Jangan takut. Nikmati. Tunggu kepingan-kepingan itu akan Tuhan susun. Di dalam ketelitian Tuhan atas hidup kita. Hebat saudara, hebat. Nah lagi sekali. Apa yang terjadi
pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Lihat ayat 3. Jelas ya? Nah, ayat 3. Di dalam kondisi seperti itu, lihat Yeskiel 1 ayat 3. Datanglah firman Yahweh kepada Imam Yeskiel anak Buzi. Lagi sekali perhatikan kalimat ini. Di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, orang tawanan. Nah, perhatikan saudara, dalam kondisi yang gak enak maupun yang enak, nantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya baca lagi ya, Yeskiel 1. Ayo lihat 2 kali, di ayat 1 dan di ayat 3. Di negeri pembuangan, di negeri orang dihukum, tapi Tuhan hadir menyatakan diri. Ya, saya baca lagi ayat 3. Maka itu semua kita, baik yang warga binaan maupun kita yang sedang di luar, datanglah firman Yahweh kepada Imam Yeskiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara, jangan izinkan kekuasaan kemarahan, kekuasaan kebencian, kekuasaan kejahatan yang menguasai kita. Jangan. Maka itu, mari semua kita penuh pengampunan kepada semua orang yang menyakiti kita, yang melukai kita. Penuh pengampunan dalam hidup ini. Jadi saudara, Tuhan hadir di hidup kita. Ya, perhatikan. Tuhan hadir di hidup kita. Itu tidak tergantung tempatnya, situasinya, enggak. Kalau Yahweh Tuhan hadir di hidup Imam Nabi Yeskiel anak Buzi itu di tepi sungai Kebar, tempat orang-orang dibuang atau orang-orang hukuman, Tuhan bisa hadir. Percayalah, dalam segala situasi seperti apapun juga, Tuhan tetap hadir di hidup kita. Dan kalau Papa kita hadir, dia nggak cuma hadir, tapi memberikan pernyataan firman-Nya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, betapa hebatnya Papa kita, dalam kondisi apapun juga dia itu tahu. Kita sekarang melihat Mazmur 139. Wih, hebat sekali. Mazmur 139. Untuk meyakinkan diri kita, manusia-manusia lemah ini, tapi bisa kuat karena kekuatan Tuhan. Betapa telitinya Tuhan. Ya, Mazmur 139. Mulai ayat 13 dulu. Saya akan baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ini dia luar biasa. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Perhatikan kata ini. Dan menenun. Kata menenun ini luar biasa. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat. Sebab engkau membentuk bagian dalam tubuhku. Engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. PS. Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. MLT. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Dari kata menenun dan merajut, kita coba bongkar. Ayo bayangkan, tidak semua kita bisa menenun, tapi kita tahu tenunan itu seperti apa. ILT ya. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Nah, saya akan tunjukkan menenun dan merajut. Saudara, apa bedanya buatan tangan, handmade, dengan buatan pabrik? Tahu nggak bedanya? Kenapa semua hasil buatan tangan dalam nilai seni itu pasti jauh lebih mahal daripada
buatan pabrik. Karena ada dua hal, ditenun dan dirajut. Satu, itu namanya masterpiece, satu-satunya. Kenapa? Yang kedua, buatan tangan itu tidak bisa kembar, pasti beda-beda. Itu buatan tangan karena ditenun dan dirajut. Wih, luar biasa. Dari Salatiga ada komen. Bahkan Bapak sudah ciptakan sebuah sistem pertahanan di tubuh manusia untuk menyembuhkan sakit yang akan datang, yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena di hadapan Bapak tidak ada sesuatu yang baru. Betul, imun. Keren bukan Papa kita? Nah, itu sebabnya kita lihat berapa orang yang ada di sekitar kita. Nggak ada wajah yang sama, nggak ada. Jangan lagi wajah yang seluas ini. Sidik jari, saudara, sidik jari kita ini sedunia itu nggak ada yang sama. Yang hidup sekarang 7 miliar lebih, yang sudah mati sejak zaman Adam. Kok ditotal semua nggak tahu berapa. Yang akan lahir nanti besok lusa berapa juta lagi, nggak ada yang sama. Padahal cuma sidik jari. Ini loh, nggak ada yang sama. Betapa telitinya Papa kita. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara bayangkan. Ayat, aku hendak mengucap syukur kepadamu karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Ajaib pekerjaan-pekerjaanmu, dan jiwaku sungguh-sungguh mengetahuinya. BIS, aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Bayangkan, di dalam kandungan ibu kita masing-masing, Tuhan menenun kita, handmade, buatan tangan. Maka itu sedunia nggak ada yang sama. Pernah nggak saudara berpikir seperti saya berpikir tahun 70-an yang lalu? Saya mikir gini loh, hebatnya Papa di surga. Dia kok nggak pernah kehabisan model. Bayangkan, alis kita ya begini. Nggak ada loh orang punya 3 alis. Itu menakutkan. Mata kita begini, telinga kita, hidung, bibir. Tapi orang Asia, orang Afrika, orang Indian, orang aborigin Australia, orang kulit putih, dibuat beda-beda semua. Rambut juga. Bayangkan, Papa kita itu telitinya seperti itu, detail. Saudara, ini bunga matahari, ya kelihatannya biasa. Tapi kalau di zoom, diperbesar, ternyata itu gabungan dari ratusan bunga-bunga kecil. Ya, coba saya baca ya tulisannya. A close look at the sunflower. Jadi di zoom, di bunga matahari ini menunjukkan bahwa sesungguhnya itu gabungan dari ratusan bunga-bunga kecil in perfect symmetry. Jadi di dalam susunan yang rapi, simetris dan konsisten. Maka tulisannya divine engineering. Lihat itu, ini bunga matahari aja bisa sedetail itu. Saudara pernah lihat sarang lebah? Itu simetris segi 6. Nggak pakai penggaris waktu lebah itu buat sarangnya. Tapi segi 6-nya simetris. Hebat ya Papa kita di surga. Sungguh luar biasa, betul. Ciptaan Papa. Alam ini semua bentuk kulit kerang juga. Nah ini tentang bintang, nebula. Ternyata Tuhan ciptakan itu lewat bentuk mata manusia. Itu bintang nebula. Dan ternyata mata manusia itu sama bentuknya. Nah ini salah satu bukti ketelitian Papa kita. Maka itu saudara, jangan takut menghadapi masalah hidup. Karena Tuhan ada di situ bersama dengan kita semuanya.
Ya, bagian terakhir. Ini sangat luar biasa. Masih Mazmur 139. Sekarang ayat yang ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Itulah dalam kandungan mama kita masing-masing di tempat tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku ayat 17, betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berdiri, masih saja engkau bersama-sama engkau. Ini yang Papa kerjakan dalam hidup kita. Aduh, karena waktunya saudara. Tapi ini yang kita miliki. Papa di surga teliti. Saudara, setelah saya makin banyak belajar, saya makin kagum. Setelah sidik jari, nggak ada yang sama sedunia. Lalu teknologi maju, retina mata. Maka itu iktp, ya sudah berapa tahun terakhir, mungkin 20 tahun terakhir, dunia nggak pakai lagi tanda tangan atau sidik jari karena bisa dipalsu. Akhirnya dunia menemukan retina mata. Sedunia nggak ada yang sama. Maka itu data kependudukan, kartu identitas harus disertai foto retina mata. Nggak ada yang sama. Teknologi maju lagi. Ternyata susunan gigi manusia sedunia. Susunan gigi ini loh saudara. Itu nggak ada yang sama. Indonesia belum. Ya tapi di negara seperti Amerika, negara-negara barat yang maju. Oh ini baru keluar ya. Yang bentuk mata itu. Terima kasih. Coba saya balik dulu. Itu loh saudara. Bentuknya ketika Papa ciptakan helix nebula dengan human eye. Sama. Lihat itu Papa kita. Nah di negara-negara maju seperti Amerika, negara barat. Itu nggak cuma retina mata penduduknya, warga negaranya. Tapi susunan gigi sedunia nggak ada yang sama. Maka itu ahli forensik harus punya data. Jadi kalau mayat sudah terbakar sekalipun, begitu susunan giginya masih bisa diperiksa, tahu mayat ini mayatnya siapa. Itu hebatnya Papa di surga. Dan banyak lagi yang lain. Jadi mulai hari ini, jangan pernah takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Ada Papa kita yang sangat teliti. Belajar ya, percaya betul-betul ya. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyalahkan keadaan. Catat, tidak ada alasan kita menyalahkan keadaan dan tidak ada alasan kita menyalahkan orang lain. Izinkan Tuhan yang sangat teliti atas hidup kita mengerjakan yang terbaik. Kita nggak tahu, tapi Dia paling tahu. Maka itu syukuri saudara. Hari-hari ini kekacauan di mana-mana. Tapi tetaplah percaya, Papa kita tetap bertanggung jawab atas hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau taat. Jadi kuncinya cuma satu, taat. Cuma taat. Tidak ada yang lain lagi dalam hidup ini. Wah, indah sekali kalau masing-masing kita mau taat mengikuti apapun yang terjadi ini. Jelas ya? Izinkan Dia menenun, merajut hidup ini untuk jadi hal yang luar biasa. Saya akhiri dengan ilustrasi ini. Kira-kira tahun 76, saya kenal seorang hamba Tuhan namanya Pak Markus dari Malang. Dia gabung di satu sinode namanya Kristen Baitan. Hari itu dia sedang kecewa dengan Tuhan, sangat kecewa. Dia datang kepada ketua sinodenya, Pak Ikhwan Sakaria. Ngomel-ngomel. Tahu Pak Ikhwan Sakaria, dua-dua sudah meninggal. Pak Markus sudah meninggal, Pak Ikhwan Sakaria sudah meninggal. Kalau orang Malang pasti tahu Tan Ikhwan. Pak Ikhwan ini masuk. Ini kesaksian yang luar biasa. Terus dia, Pak Ikhwan ini bawa streamin. Sudah tahu streamin sulaman itu ya? Sulaman yang bentuknya dalam kayu bulat itu. Nah, Pak Markus masih duduk. Pak Ikhwan itu datang bawa sulaman rajutan itu. Terus Pak Ikhwan ngangkat rajutan itu agak tinggi.
tanya kepada Pak Markus, kamu lihat apa? Ayo, yang pernah lihat sulaman, kalau dilihat dari bawahnya, pernah nggak? Coba saudara pelajari ini. Kalau kita melihat sulaman, dilihat dari bawahnya, nggak ada gambar apa-apa, semerawut benang-benang, warna-warni yang nggak karuan. Betul tidak? Tolong, yang pernah lihat sulaman, lihat bagian bawahnya. Jadi Pak Markus tetap duduk, Pak Iwan ini berdiri. Nah kebetulan Pak Iwan itu orangnya tinggi besar memang. Kamu lihat apa? Ya gambar apa nggak kelihatan. Benang-benang warna-warni yang sarawut. Oke, sekarang kamu berdiri. Pak Markus berdiri. Terus Pak Iwan turunkan sulaman itu. Nah ketika Pak Markus melihat bagian atasnya dari sulaman itu, dia melihat sebuah gambar tentang Tuhan Yesus meluk anak domba. Nah ini saudara kalau dilihat dari bawahnya nggak karuan benangnya. Tapi begitu lihat di atasnya, hasilnya itu luar biasa. Nah begitu Pak Markus melihat bagian atas, lalu Pak Iwan tanya, apa bedanya? Padahal ini sama loh, ini sama. Yang kamu lihat dari bawah dan yang kamu lihat dari atas, itu barang yang sama. Saudara, kesaksian itu saya ingat sampai hari ini. Sering kali kita melihat sesuatu dari bagian bawahnya. Kacau, ruwet, nggak karuan. Ayolah kita berdiri bersama-sama Bapa di surga dan lihatlah bagian atasnya. Maka kalau kita lihat bagian atasnya, aduh, indah sekali. Nah, kesimpulannya, lihatlah hidup dari dua sisi yang berbeda. Saya ulangi, pandanglah hidup ini dari dua sisi yang berbeda. Betul? Kalau kita lihat sisi bagian bawah, hasilnya kacau. Tapi berdirilah bersama Tuhan, maka kita lihat gambar yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita lihat sulaman atau streaming, bahasanya Pak, kristik tadi, itu dari ribuan benang, masuk kecil-kecil, tapi jadi gambar yang indah. Ini firman Tuhan hari ini buat kita semua. Lagi sekali saya katakan, jangan nyalakan situasi, jangan nyalakan orang lain, apalagi jangan nyalakan Tuhan, jangan. Ada yang indah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayai pada Tuhan kita yang teliti sekali, detail sekali atas hidup ini. Tuhan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi